Berkati kami hari ini Bapa. Terima kasih, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Bersabdalah dan berfirmanlah kepada kami. Pakai lidah bibir mulut hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu turun dari tempat yang maha tinggi, menaungi kami, membebaskan setiap kami dari roh-roh yang membelenggu kami. Setiap roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan mengganggu kami. Kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Ibadah kami melalui onsite maupun online, anak-anak-Mu yang menyaksikan kami melalui online juga diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak bisa duduk. Hari ini hari yang spesial, benar-benar spesial. Karena jadi ada begitu banyak anak-anak ini kan, kita hampir jemaat kita semua dari Jelambar. Jadi Jelambar kalau terendam kecuali kita yang dari mana, Central Park sini atau dari BSD. Tapi tadi pagi juga ada berapa jemaat kita dari PIK ya, nggak bisa lewat. Ada yang dari Pantai Mutiara sana ke sini juga mereka nggak bisa lewat. Nah, yang di Jelambar mana nih, Bu Ane sama Bu Leni naik motor. Anak-anak gak bisa. Tapi puji Tuhan kita yang ada hari ini, mereka bisa tidak dibatasi lagi. Kita sekalipun mungkin banyak halangan yang menghalangi kita, tapi memang kita diberi ruang dengan adanya teknologi. Jadi diberi ruang sedemikian rupa. Nanti kalau misalnya sampai surga sana, ada yang bilang ini, kami tidak pernah dengar firman Tuhan. Tuhan bilang itu semua sudah disediakan sedemikian rupa. Masa kamu sampai pelosok mana pun gak bisa dengar. Ada satu Pace Papua, dia datang ke toko di Papua sana, dia beli handphone, lalu dia habis beli handphone, apakah saya pegang handphone ini saya sampai di pegunungan sudah bisa aktif? Oh tidak bisa, Bapak mesti isi dulu dengan pulsa. Oh apa itu pulsa? Dia beli ini pulsa mesti ini, dia beli. Oke, kalau apakah saya dengan pulsa ini saya sampai di gunung sana saya sudah bisa telepon? Oh belum bisa, Bapak mesti aktifin dulu itu kartu. Oh gitu, aktifin selesai. Oke, dia sampai di puncak sana, signal hilang. Dia bilang ini tukang dia pulang ke bawah, dia bawa rombongan, dia demo di tukang toko. Dia bilang, kamu bohong saya, kamu menipu saya. Kamu bilang gini-gini saya sudah turuti, tapi sampai sana tidak bisa ini barang tahu. Oh, bukan begitu Pak, Bapak ada di pegunungan, signal tidak ada. Kalau begitu saya mau beli signal. saya mau beli signal. Berapa harganya pun saya beli. Orang Papua jangan kira kita orang gak punya duit. Mereka punya transportasi pesawat saudara. Iya kan? Kita kan masih naik ojek. Dia ojeknya sampai kemarin ada di viral di TikTok, dia punya lambung pesawatnya babi, pas dikeluarin ya. Jadi dimanapun kita, pelosok dimanapun kita, pasti firman Tuhan itu sampai. Amin. Karena itu tidak ada alasan. Nanti orang bilang, nanti saya tidak dengar firman Tuhan, tidak ada alasan. Dan sampai Alkitab bilang begini, kalau semua sudah pelosok sudah dengar tentang firman Tuhan, tidak lama lagi Tuhan itu datang. Karena itu tolak ukurnya. Tapi hari ini saya mau sampaikan sebuah firman Tuhan yang masih berkaitan dengan tema kita di 3 bulan ini, atau adalah tentang the settled word, atau perkataan yang sudah ditetapkan, perkataan yang sudah disetting sedemikian rupa, dan supaya kita imani dan kita belajar untuk taatinya. Dan bulan ini kita belajar tentang apa itu mau diatur ulang, mau diselaraskan. Dan hari ini kita belajar tentang apa yang menjadi prioritas kita harus mau diatur ulang. Memang gak gampang, ya kan? Gak gampang karena namanya mau diatur ulang itu, misalnya ke contoh ya. Misalnya ke contoh, kita udah biasa tepuk tangan begini kan. Nah tiba-tiba kita disuruh tepuk tangannya balik. Susah kan? Susah. Kita udah biasa kalau lipat tangan kan begini. Kalau disuruh lipat tangannya kayak begini, atau
coba lipat tangannya diputar begini. Jadi diatur ulang itu memang sesuatu yang perlu dirubah. Kenapa? Karena tadinya mungkin kita lipat tangannya memang normal begini, tapi kita karena kelakuan kita dan lain akhirnya kita mungkin putar. Jadi kebalik, waktu putar kebalik susah sendiri. Waktu susah sendiri salahin siapa? Nah, kadang-kala banyak kan kita salahin yang pertama adalah Tuhan. Kenapa kau ciptakan tangan saya harus begini ya? Kau yang putar balik, kenapa Tuhan yang disalahkan? Oke, saya mau luruskan sesuatu yang kepada kita supaya kita benar-benar hidupi tahun 2026. Karena ini adalah kerinduan saya dan sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita untuk sampaikan. Kita tahu 2026 apa yang difirmankan Tuhan itu pasti semuanya tergenapi. Itu saya pegang. Saya pegang, kenapa saya pegang itu? Karena itulah yang menjadi dasar kenapa saya jalani dan buka gereja. Kenapa kita melangkah sekalipun menurut berbagai Bu Leni yang jadi saksi hidup tentang gereja ini. Itu sekalipun kami bertiga, Ibu Leni, saya dengan istri dengan berapa orang ibu-ibu, kita doa di satu ruko yang satu kios di Season City, Bu Leni kasih doa di situ. Tapi hari ini kita bisa berjalan tiap minggu. Bahkan ada teman kemarin saya ada SMD Gembala di Bogor. Mereka bilang biar Pak Kemperta begitu pun ibadahnya di hotel bintang 4. Iya dong, biar begitu tuh di hotel bintang 4 saudara. Cukup bangga juga sih, kenapa? Di hotel bintang 4 Bapak Ibu mungkin tanya, kan mereka bilang, saya bilang Pak coba Bapak tanya-tanya dulu. Iya saya di hotel di pinggir situ kan. Memplak ya. Yang di situ aja dibilang, saya setiap bulan saya harus bayar 10 juta. Sebulan bayar 10 juta. Itu pun sekarang udah naik Pak. Saya bilang Ibis, kan kita diskusi tentang hotel. Ibis pun naik Pak. Sekarang per 4 jam minta saya 7 juta. Karena baru renov kan. Kamarnya udah bagus, apa segala. Dia telepon, marketingnya tawarin lagi. Saya bilang dulu saya per 4 jam 2 juta. Dulu sekarang 7 juta bagaimana nih? Ya. Tapi kalau kita bisa ibadah di tempat ini, semua itu karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu digenapi di gereja ini. Amin. Oke, yang pertama, mari kita belajar tentang ini, saudara. Mengatur ulang prioritas hidup. Nah ini, banyak orang ingin menjalankan assignment atau tugas panggilan atau mandat dari Tuhan, tetapi tidak mereka penuh dengan hal-hal yang sebenarnya bukan prioritas kerja. Akibatnya sibuk tetapi tidak berdampak. Kadang kayak gitu kan. Sibuk pelayanan, sibuk kerja. Ada loh saudara. Ada loh orang kelihatannya sibuk kerja. Saya pernah saya ada di sekretariat di Pak Apin tahu ini. Garment yang di kita dulu doa bersama Pak Apin ya. Ini karena Pak Apin tahu ikut saya kita doa di sana gitu kan. Ada satu teman gelarnya bagus. Sampai saya bingung juga, Profesor Dr. John Kennedy. Wih, keren saudara. Profesor Dr. John Kennedy MTH. Lalu ketemu sama saya saudara. Saya bingung kan. Saya pikir orang dari itu, jadi saya mau follow up buat jadi member di Full Gospel. Habis itu dibilang, Pak Kem, izin dulu saya. Mau ketemu Pak Kem, oh ya datang kita di sekretariat ngobrol-ngobrol. Pak, aku minta maaf dulu ini. Aku tiap hari mesti keluar. Istri saya tanya mau keluar ini. Kamu jawab apa? Saya bilang saya kerja. Tapi kerja boleh enggak? Saya numpang di kantor Pak. Saya bilang tidak bisa gitu. Lu jangan gitu. Nanti kan satu saat saya okein kamu begini kan bini kamu bilang kamu kerja, ternyata kamu nggak kerja, terus nanti satu saat kamu tuntut bilang saya harus bayar kamu kan, sedangkan saya juga kerja sama orang kan. Nah akhirnya datang saudara, saya tiap minggu tuh datang ke kantor, ketemu sama saya tiap minggu. Saya mau ketemu orang, dia mau ngikut, saya bilang waduh pusing juga. Nah masalahnya pusingnya bukan di situ, saya harus makan siang kan, kita harus traktir toh. Nah kalau satu hari kan boleh-boleh aja, kalau sudah seminggu kan tiap hari kita keluar. Lama-lama saya bilang begini, Pak, Bapak mesti jujur sama istri, Bapak mesti ngomong apa adanya. Nah, ada orang yang kenal dia yang saya nanya dia,
apakah itu gelar benaran atau gelar bohongan? Karena kan profesor, doktor, belakangnya ada MTH-nya kan. Kita juga mikir kan, masa gua harus kasih kerjaan ini orang profesor pakai apa kan? Itu teman saya bilang itu bohong-bohongan dia katanya. Dia ngaku-ngaku tapi itu nggak ada itu. Jadi ada orang kayak gitu juga saudara. Kelihatannya sibuk tapi nggak ada dampaknya. Jadi istrinya ya tetap aja ngutang atau apalah kayak gitu mungkin. Sibuk kelihatannya. Lalu apalagi aktif tapi tidak menghasilkan buah. Nah itu sama saudara. Melayani tapi hati lelah. Kadang kita udah melayani luar biasa. Saya tadi malam sama istri. Kalau mau bilang capek-capek sebenarnya saudara. Istri saya mungkin tahu saya. Kenapa? Karena saya habis pemberkatan orang selesai jam 8. Saya harus pergi doain orang di jemaat kita juga. Di Mayapada. Pulang sampai malam di perjalanan ketemu macet luar biasa. Tapi istri bilang kita sampai 2 jam di jalan loh. Capek loh. Tapi hati saya ini senang saudara. Saya bilang begini. Ada di balik setiap apa yang kita kerjakan itu ada upah yang Tuhan siapkan. Amin. Sukacita saudara. Dan itulah saya panggilan saya. Kalau saya mungkin dulu di kerjaan, saya excited banget. Semua itu saya fokus di kerjaan, senang luar biasa. Maka begitu masuk dalam pelayanan pun, saya mau sama. Saya mau lakukan dengan senang. Maka kalau Bapak Ibu tahu kita GBI, double C, itu di bawahnya itu ada tagline yang bilang gini, ada passion. Nah itu saya. Saya nikmati setiap pekerjaan. Pekerjaan apapun. Saya dulu pernah jadi sales, saya nikmati itu kerjaan. Door to door semua gedung di sini, di Jakarta yang gedung besar ya. Kalau dia AC Center pasti pakai Funbel. Itu saya door to door. Saya Hotel Mulia, Hotel Sangrila, itu saya kenal dulu. Saya lupa itu, saya ada database-nya. Hotel Sheraton, sampai ke sana dan saya nikmati. Nah, terhadap pekerjaan yang kayak gitu saya nikmati, apalagi terhadap pelayanan. Amin. Kita nikmati. Maka kan Alkitab bilang gini, apapun yang kamu lakukan, lakukannya seperti untuk Tuhan. Kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, tidak ada yang lelah. Kenapa? Karena ada upah yang menantikan kita. Oke, berikutnya saudara berikut. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat dasar kita adalah di sini saudara. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat yang saya rasa semua orang harus tahu. Kita sudah hafal di luar, di dalam kepala, jangan di luar kepala. Nanti kan, kalau di luar kepala kan kosong di dalam ya kan. Kita udah hafal. Kenapa? Definisi berdasarkan bahasa aslinya, cari dahulu kerajaan Allah berarti menjadikan pemerintahan Tuhan sebagai prioritas utama hidup. Mengejar kehendaknya secara terus menerus dan hidup dalam kebenarannya. Maka Tuhan sendiri akan menambahkan segala kebutuhan kita. Yang dilakukan kalau kita baca di ayat sebelumnya, dilakukan oleh dunia, ayat yang orang belum kenal Tuhan adalah mereka mengejar tambahannya. Misalnya kebutuhannya, makan minumnya, apalagi pakaiannya, harta bendanya. Tapi kebenarannya, Tuhan dan kebenarannya diabaikan. Itu dinomor 2-kan. Semua yang merupakan materi itu sudah terpenuhi, baru kerajaan Allahnya menyusul. Sedangkan Alkitab bilang, maka kenapa sebenarnya harus diatur ulang? Kenapa? Karena mungkin kita yang tadinya ngejar dulu yang harta benda ini, lalu kerajaan Tuhan itu kita abaikan. Padahal saudara, seumur hidup kita, yang kerajaan Tuhan itu kekal. Sedangkan harta benda ini malaikat cuma bertahan sampai 80 tahun. Itu pun Alkitab bilang, penuh dengan kesusahan. Mama saya sudah 84, jadi saya sudah bilang sama dia, Mama sudah 84, apakah penuh dengan kesusahan? Iya sudah penuh, mata sudah tidak bisa lihat, telinga mau pongo-pongo sedikit. Telinga sudah dengar juga. Jadi kalau kita telepon sama dia, hah? Kita sudah, Mama dengar, hah? Itu penuh dengan kesusahan, ya kan? Nah itulah saudara. Nah, ya kan akhirnya kita atur ulang tentang hal itu. Berikut. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makna rohaninya bagi kita adalah gini saudaraku.
Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan tambahkan. Kebenaran berbicara tentang karakter yang selaras dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya tentang kuasa, tetapi juga tentang karakter. Jadi bukan hanya tentang cari dulu kerajaan Allah, ibadahnya baik, rohaninya baik, memuji Tuhannya baik, worship leadernya baik, memusiknya baik, jadi talenta di bidang-bidang yang lain baik. Tapi karakternya ternyata itu juga nggak baik. Namanya disebut kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenarannya berbicara tentang karakter kita. Maka itu hidup benar, hidup kudus, hidup taat. Misalnya, nih saya kemarin ngobrol dengan ada beberapa orang ya. Mereka bilang, ada orang pernah kesaksian di TV kalau nggak salah. Dia worship leader terkenal. Kalau nggak salah. Hari Minggu dia worship leader. Senin sampai Jumat atau Sabtu, dia di nightclub. Dia pakai obat. Sempat masuk di solusi, dia kesaksian. Nah kayak gitu saudaraku. Jadi kita benar, kita memuji Tuhan. Kita benar sudah ibadah layani dengan baik. Kita benar menjadi hamba Tuhan juga baik. Tapi belum tentu juga karakter kita juga mencerminkan kebenaran. Maka karakter itu juga penting saudara. Memuji Tuhan luar biasa. Saya pernah ada satu bapak di gereja saya dulu. Saya selalu ngomong itu karena habis selesai bubar gereja, ini bapak pasti WA saya. Saya bingung, Pak Kem lihat itu. Dia habis itu pulang hampir di rumah ini Pak Kem. Di gereja itu kelihatan bagus kayak malaikat Pak Kem. Dia salamin orang, salam. Senyumnya baik Pak Kem. Di rumah Pak Kem, saya dilemparin sampai piring Pak. Saya nanya sama dia sampai saya nanya, siapa Pak kasih tahu saya biar saya tatar itu orang. Gak usah pakai nanti dia malu lah katanya. Karakter saudara, layani Tuhan dengan luar biasa. Ya kan, khotbah hebat, luar biasa juga. Ya, maka kan kita gak heran saudara. Maka saya bersyukur saya jadi hamba Tuhan melalui proses. Jadi kalau kita tidak melalui proses saudara, maka karakter kita nanti jadinya kita layani Tuhan kelihatannya mau show off di panggung. Enggak. Saya mau melayani Tuhan bukan karena saya ingin pamorkan diri saya. Enggak. Saudara, saya mau melayani Tuhan benar-benar adalah panggilan. Kalau bukan panggilan, saya sudah bilang sama Tuhan. Saya berkali-kali hampir seperti Yunus. Sudah balik lagi tapi Tuhan panggil saya kembali. Saya masuk lagi pelayanan ini, mulai gereja ini pun sama. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus berikut. Mana jam? Oke. Pentingnya prioritas. Sekarang kita belajar tentang namanya pentingnya prioritas. Mengatur ulang tentang prioritas hidup. Kenapa? Karena prioritas menentukan arah hidup. Jika prioritas salah, arah hidup juga salah. Banyak orang mengejar karir dulu, mengejar uang dulu, mengejar popularitas dulu. Nah, inilah kita. Kejar dulu. Saya juga mungkin salah satu orang yang mulai popularitas. Si tukang bengkel di servis motor kan. Orang Kalimantan juga Pak. Karena pernah di Kalimantan saya bengkel di itu motor apa semua. Saya udah satu orang ya saya udah. Nah dia belum tahu saya kan. Tapi dia lihat di TikTok. Lalu wah ini bapak ini orang terkenal ini kata dia. Dia bilang wow ini ternyata saya punya pelanggan ini orang terkenal. Viral-viralnya di TikTok. Saya bilang, Bapak tahu dari mana? Pokoknya viral. Tiap kali ya, Pak viral lagi ya Pak ya. Bapak pokoknya nongol terus dia. Nah tadi pagi lagi saya jalan, saya hilang KTP, hilang dompet. Udah seminggu. Ini tadi di jalan ada yang nelpon. Dulu saya pelayanan ada saudara saya di GBI Rawasengon. Belakangnya Mawar Saron, Pak Yakub Naho itu ada gereja. Ada saudara masih family sama dari pihak mama. Dia pelayanan di situ. Saya pelayanan di situ lalu ada pengurusnya minta WA dan dulu masih kita simpan-simpan WA lah kayak gitu. Nah tadi di jalan tiba-tiba ini orang telepon. Pak Kemperta ya? Iya. Bapak pernah kehilangan? Hilang lah. Iya pernah 1 minggu yang lalu. Dompet dan isi-isinya. Ada duitnya di situ, ada semua ATM di situ, ATM tabungannya anak saya juga di situ, ATM BCA di situ, ATM semua ATM di situ.
SIM saya di situ, STNK di situ, KTP saya di situ. Stres nggak? Stres saudara. Saya pergi karena saya tunggu 3 hari kok nggak ada, cari di rumah nggak ketemu-ketemu. Saya pikir hilang di mana. Ya udahlah, saya pergi laporan. Pas laporan polisi juga bingung. Pak, kok banyak banget? Iya, satu dompet isinya. Jadi SIM, STNK. Pas saya bikin dulu ya yang atas nama Bapak dulu. Ya udah, atas diurut semua banyak. Banyak sekali Pak. Bapak bikin laporan ulang lagi ya yang selesainya. Oke. Tadi dikasih tahu. Ternyata barusan saya tanya. Saya yang lain misalnya SIM yang lain saya udah urus. Saya tanya STNK-nya masih ada nggak? Karena agak ribet kan. Pak, masih komplit. Baru dia masih komplit dengan isi-isinya. Duitnya juga masih di situ. Puji Tuhan. Selama kita ada dalam Tuhan, bayangin gak ini dompet ada isinya, orangnya mau balikin ke saya dengan utuh. Amin ya. Terhadap kayak gitu saudara, Tuhan jaga. Saya merinding saudara. Terhadap kayak gitu Tuhan jaga. Ya, terhadap kayak gitu Tuhan jaga. Selama kita jaga hati kita dengan baik, minggu lalu saudara. Selama motivasi kita dengan baik, selama kita lurus baik dengan Tuhan, semua Tuhan jaga. Rambut di sini aja jatuh, Alkitab bilang semua harus Tuhan selalu perhatikan, apalagi hidup kita. Oke. Yang kedua, berikutnya. Oke, yang segini saudara. Jika proses, tetapi Tuhan berkata gini saudara, arah hidup kita juga salah. Yang tadi kita sering kejar uangnya, welcome. Ya, Bu. Jadi ini teman dari Pak Agus. Kemarin tadi malam ketemu dan kabarin. Pak Richard kalau nggak salah. Jadi, nah, kita salah kenapa? Karena Tuhan berkata Amsal pasal 4 ayat 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hagai pasal 1 ayat 5 sampai 6, perhatikanlah keadaanmu. Saya waktu baca ini Bapak Ibu, mungkin saya teruskan dengan ayat ini karena salah satu poin yang saya mau tekankan tentang kenapa kita itu sering mengejar namanya harta benda, karir dan tujuan, tapi kita lupa tentang hal yang utama. Berikut coba ayatnya tampilkan. Karena ini menentukan banget saudara. Hagai pasal 1 ayat 5. Oleh sebab apa? Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ini Hagai ini luar biasa. Kamu menabur banyak tapi bawa pulang sedikit. Kalau saya di timur pun saya ngalami. Saya sering dulu sama papa naburnya banyak. Tapi ketika mau panen, habis dimakan belalang. Habis dimakan ulat-ulat. Habis dimakan serangga dan lain sebagainya. Nah, lalu di situ dikatakan apa? Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Punya duit saudara, tapi duitnya dompetnya ditaruh ini dompetnya bocor, uangnya bocor. Jadi banyak hal yang buatnya jadinya kok tahu ya uang panas ya, kayak uang panas tahu ya Bapak Ibu pernah tahu kan uang panas ya. Dapatnya banyak, tapi keluarnya juga banyak. Ya kan? Tahu ya Bapak Ibu tahu ya orang bilang uang panas, jadi dapat banyak. Kayaknya tapi begitu ini bocornya kemana? Kadang kala saudara bocornya melalui sakit kita, melalui masalah dalam pekerjaan dan bisnis sehingga muncul bocor sana bocor sini. Nah, kan Tuhan pun pernah bangsa Israel pun mengalami saudara. Berikut coba ayat yang ke-6 berikut. Nah, bangsa Israel sibuk membangun rumah mereka sendiri, tapi rumah Tuhan terbengkalai. Kalau baca di perikop itu rumah Tuhan terbengkalai. Maka Tuhan marah. Menabur banyak, menuai sedikit, bekerja keras, tidak pernah cukup. Masalahnya bukan kerja keras, masalahnya adalah prioritas yang tidak selaras. Jadi mereka diatur sedemikian rupa supaya mereka memperhatikan rumah Tuhan. Ini saya urut sedikit ya, supaya kita jangan salah persepsi. Jadi ada 12 suku. Satu suku dipersiapkan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan.
dan mengurus rumah Tuhan. Rumah Tuhan ini yang ada dipelihara sedemikian rupa. Lalu suku ini harus dipelihara oleh 11 suku. Lalu dipelihara, membawa. Tapi mereka abaikan. Ketika mereka masuk dalam tanah perjanjian dan mereka punya harta benda, boro-boro ingat rumah Tuhan. Boro-boro perhatikan hamba Tuhan. Sehingga kalau saya baca perikop itu, sampai imam-imamnya bekerja. Imam-imamnya mau tidak mau mereka harus mencukupkan rumah tangganya, mereka harus kerja. Sehingga Tuhan marah. Maka muncullah ayat ini. Apakah hal itu masih berlaku buat gereja? Masih. Maka kan gairah saudara, kalau kita selama kita perhatikan rumah Tuhan, kita perhatikan orang-orang hamba-hamba Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, Alkitab bilang punya waktu kita sambut seorang hamba Tuhan itu dengan air putih saja ada upah tersedia. Maka kan dituntut juga dihormati 2 kali lipat. Kalau kita di organisasi GPDI itu mau ada orang tua, kita masih muda, panggil kita om. Maka saya saking terbiasa saya kayak gitu, akhirnya saya kadang sama saudara, saya kalau lihat orang lain itu saya panggil om. Istri saya bilang lu lebih tua, tapi itu udah terbiasa, kita bahasa penghormatan. Amin. Amin Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, di GBIWC, saya percaya kita semua mau prioritaskan yang benar. Berikut, yang kedua. Nah ini saudara prioritas utama menurut Matius 6:3. Nah, kerajaan Allah, kebenaran, Tuhan jadi prioritas, Tuhan jadi peduli. Nah ini saya minta tolong AI, tolong buatkan. Sekarang zamannya mempermudah banget. Hasil desainnya lebih bagus daripada hasil desain kita sekarang. Nah, mana? Anak saya kan S1-nya S1 desain. Saya cuma kasih prompt doang, dia sudah tulis semua. Dan saya tinggal dikasih gambarnya, dikasih ilustrasinya. Sekarang zamannya luar biasa. Kita tinggal olah sedemikian rupa supaya menjadi berkat buat kita semua. Bahkan Bapak Ibu mungkin tiap pagi kan saya broadcast itu AI semua. Ya kan? Dulu kalau saya desain begitu, aduh butuh waktunya luar biasa. Sekarang hitung 1 menit pun nggak selesai, dia udah kelar. Tapi saya udah posting, saya kasih promptnya, tolong buatkan saya ini bahasanya gini, begini, ayatnya begini, tolong dong. Muncul tiba-tiba, baiklah, gitu kan. Muncul, udah jadi berkat tanpa disadari. Dulu tuh kita berhari-hari tapi udah membantu kita. Berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke, next. Nah ini saudaraku kalau kita perhatikan, ini yang saya maksudkan. Sebenarnya sekelilingnya saya punya target gini. Seringkali kita itu urutannya begini. Tuhan dulu, keluarga, Tuhan, keluarga, urutannya Tuhan, keluarga, pekerjaan, baru hobi dan lain sebagainya. Tapi dalam konsep yang saya tahu, seperti apapun yang kamu lakukan, seperti lakukan untuk Tuhan. Ya gini, Tuhan itu ada di tengah-tengah. Jadi sekeliling kita, mau pekerjaan kita, keluarga kita, bisnis kita, itu ada sekeliling kita. Apapun yang kita kerjakan, pusatnya kepada Tuhan. Jadi waktu kita bekerja, kita ingat Tuhan. Waktu kita dalam rumah tangga kita selalu ingat Tuhan. Waktu kita kuliah, kita tetap ingat Tuhan. Nah itu konsepnya. Kalau di dalam Alkitab, urutannya biasa yang kita tahu adalah 1 Tuhan, 2 keluarga. Enggak. Kalau saya konsepnya adalah apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, aktivitas kita, hobi kita, tetap kita tidak pernah melupakan Tuhan. Kalau kita urutnya 1 Tuhan, 2 keluarga. Oh, saat tadi pagi sudah berdoa. Ya sekarang waktunya keluarga. Ya sudah Tuhan dilupakan. Karena saya beranggapan saya sudah mendahulukan Tuhan. Tapi bukan gitu. Di sekeliling kehidupan kita itu, semua aktivitas kita harusnya kita pusat kepada Tuhan. Dengan demikian, maka kita bekerja pun kita ingat Tuhan. Kita dalam rumah tangga pun kita tetap ingat Tuhan. Kita di dalam sekolah pun kita tetap ingat Tuhan. Tidak ada yang urutannya pertama 1, 2 dan 3. Amin. Berikut, next. Yang kedua, kenapa prioritas mengatur ulang prioritas penting? Karena prioritas itu menentukan arah iman kita. Mau kemana kita? Iman ini. Maka tadi pujian tadi yang dibangun pertama. Sekalipun gunung itu nggak pindah, imanku tidak pernah goyah. Itu iman yang benar. Kalau iman yang besar, kita berkata pada gunung ini akan pindah-pindah.
Tapi iman yang benar adalah sekalipun gunung itu tidak pindah, saya tetap percaya. Itu iman yang benar. Nah, iman yang diprioritaskan akan memberi kekuatan saat menghadapi setiap tantangan hidup. Jika Tuhan menjadi prioritas, maka iman akan menuntun arah hidup kita. Itu. Iman itu seperti kompas yang akan meluruskan kembali. Oh, beloknya salah. Saya tadi malam sudah keluar dibelokin ke sini, saya ke bandara. Begitu sampai bandara, yang harusnya jalur yang mau menuju ke rumah ditutup. Jadi saya harus naik flyover lagi, muter lagi. Begitu sampai situ, ini map suka bikin bingung. Maka saya selalu, kalau anak saya yang cowok ini bantu saya. Istri saya juga bingung. Jadi harus lurus begini muter. Nah sampai di sana ada 2 cabang. Muter sama-sama muter begini juga, tapi muter begini lurus sana, muter begini lurus ke sini. Nah saya muter begini lurus ke sana. Saya muter begini lurus ke sana, ternyata itu menuju, istri saya bilang, benar ini udah benar. Pas gue lihat di map, waktunya tadi 35 menit, sekarang ke 45 menit. Wah, lebih jauh lagi dong. Berarti kita putar balik lagi. Ternyata harusnya muter begini, muter ke sini. Tapi itulah saudaraku, iman itu kayak gitu. Yang mengatur ulang kita, tunjukkan kita arah yang benar itu yang mana. Nah, puji Tuhan ya saudara, map itu juga membantu saya. Saya kemana-mana pakai map. Kalau enggak, tadi malam jasa pemberkatan juga mungkin saya datang telat. Akhirnya memang dimasuk kampung-kampung menghindari macet dan banjir. Kampung sana, gue bilang nih, jangan-jangan kayak di Solo lagi nih kan. Saya masuk kampung, belok kiri, belok kanan, depan, ada pesta. Padahal depannya ada gereja, ada pesta. Saya tutup, putar balik, ikut lagi, motor lagi. Saya udah masuk ke sini, mobil sudah segini nih. Depan tiang listrik. Itu mobil saya baretnya saya belum selesai. Ya, berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke, nah saudaraku, ketika prioritas kita salah, kita mudah takut, mudah cemas, kita mengejar keamanan dunia. Jadi kalau kita mulai cemas, kita mulai khawatir, berarti ada sesuatu yang harus salah dan kita mulai atur ulang dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Filipi pasal yang keempat ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dalam Kristus Tuhan. Amin. Keperluan kita takut tentang makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Tapi ingat baik-baik firman Tuhan digenapi bahwa dia pasti pelihara kehidupan kita. Oke, berikut, next. Karena kita harus cepat saja, karena ini saudaraku, ini AI ini benar-benar loh. Saya terkagum-kagum. Prioritas menentukan arah iman. Konteks Matius adalah ketika kita prioritas salah, maka kita mudah takut, mudah cemas, kita mengejar keamanan dunia. Tuh ada orang tuh lagi kejar tuh, lagi lari itu kan. Terus ada orang lagi pusing itu pegang kepala. Udah dibikin sedemikian rupa kan, sampai dibuat sedemikian rupa dengan ada orang yang berlutut lalu berdoa. Wow, ini memang kita di zaman yang saya udah bilang wow luar biasa. Saya manfaatkan itu untuk pelayanan. Karena segala sesuatu teknologi yang ada biar untuk kebaikan, bukan untuk sesuatu yang tidak baik. Seperti AI-nya siapa? Elon Musk, X, Gorok ya? Grok. Itu disalahgunakan loh. Saya juga tadinya saya pikir saudara, saya terkejebak karena di situ dia generate ada satu perempuan, ini kurang aja nih. Ini ada satu perempuan berdiri di mimbar kesaksian. Saudara, saya mau jujur nih. Tadi malam Bapak Gembala kenapa telepon saya dan WA saya. Terus ngajak saya ke rumah-rumah berduaan. Saya tadi pikir itu berita benar loh. Tiba-tiba itu gembala dari sana datang, stop begitu. Lo ada jemaatnya. Ternyata itu generate AI. Saya sudah pikir wah ini dari mana nih berita ini mana nih sumbernya dari mana? Kasihan benar itu pendeta. Kan tiba-tiba itu jemaat berdiri di mimbar lalu ngomong begitu kan. Itu sempat jadi pukulan buat kita sebagai hamba Tuhan kan. Saya juga bingung. Pas saya cari tahu itu komentarnya apa segala dan lihat itu berita, ternyata itu generate AI. Nah itu AI-nya siapa? Itu ternyata dibatasi sampai kepada sesuatu yang mau bicara untuk pornografi pun dibuat. Maka kan dibatasi karena itu hampir tidak ada cacatnya.
dibuat sedemikian rupa. Itu saya bilang, wah itu perlu dibatasi. Tapi kita buat itu, kadang-kadang saya pakai buat motion, pakai buat videonya. Kalau ini masuk, tolong bikin saya video Tuhan, orang lagi menyembah Tuhan Yesus. Dibikin bagus. Nah itu yang buat bagus, ya kan? Nah itu loh saudara, di dalam era teknologi ini kita harus manfaatkan itu. Saya lagi ambil S1 dan S1 salah satu mata kuliahnya tentang AI untuk etika untuk AI. Ada satu dosennya, nanti saya mau undang dia. Saya bilang, Pak, sekali-sekali ke sini dulu, khotbah di sini. Berikut, next. Ya, yang ketiga adalah prioritas menentukan berkat Tuhan mengalir dengan benar. Jadi kalau kita salah prioritas, berkatnya ngalir nggak benar. Tapi kalau kita prioritas benar, berkat Tuhannya mengalir dengan benar. Kenapa? Bukan seberapa banyak kita mengejar berkat, tetapi seberapa sungguh kita menempatkan Tuhan di tempat pertama. Amin. Yang kedua, ketika hati berfokus pada kerajaan Allah, hidup tidak lagi dikuasai kekhawatiran, tetapi dipenuhi kepercayaan kepada Tuhan. Udah gak khawatir lagi. Ya Pak, kan kita di dunia, tiap hari hadapi ini masalah, masa gak khawatir? Khawatir ada. Tapi jangan sampai Alkitab bilang gini, kita khawatir boleh, tapi jangan sampai kita berada dalam dikuasai oleh kekhawatiran. Amin. Jadi sepanjang kehidupannya khawatir terus. Saya selalu ngomong ini karena teman hamba Tuhan sendiri. Dia tiap kali ada masalah sedikit, mati deh gue nih Kem. Padahal itu saudara, misalnya kita di jalan gitu, lalu orang kagetin dia gitu kan. Woi, dikaget, mati deh gue. Kagetnya mati deh gue gitu kan. Ada handphone jatuh, saya sering isengin dia. Handphone saya sengaja pura-pura jatuh, mati deh gue. Lalu saya sengaja lagi saya bilang, Om, saya telat datang, mati deh gue ini. Jadi tiap kali itu, saya bilang, Om, ini saya perhatikan. Ini tiap kali saya lihat mau jabaran jatuh, mau apa jatuh, Om bilang mati deh gue. Nanti kalau malaikat lewat, kalau mati iya dan amin, bagaimana Om? Lalu dia jawabnya enteng lagi, nanti kita juga mati kata dia. Nanti kita semua juga mati. Saya bilang, iya, Om sih enak karena sudah tua toh. Kita masih muda kan, kita juga pikir kok kita masih punya anak dan tanggung jawab yang masih harus kita kerjakan kan. Kalau Om sih enak kan, bahwa anak sudah besar, orang semua udah enak kan, kita masih mikir. Nah, akhirnya benar kejadian saudara. Saya waktu mau doain dia di rumah sakit, dia di ICU, saya mau ngomong begitu, mati deh gue nih. Tapi kan orang lagi susah, orang lagi sedih kan masa kita. Nah, waktu di kamar mayat tuh, saya gelitik gitu. Di kamar mayat kan saya doa, benaran kan? Di mayat kan saya dikasih lihat begitu kan. Saya mau digelitik di hati ini, benaran nih, mati benaran. Kan tadinya cuma mati deh gue, sekarang saya doain ini di sini nih, mati benaran ini. Nah itu saudara. Nah kita perhatikan tentang arah prioritas kita dan kehidupan kita. Amin. Berikut. Yang ketiga adalah kenapa penting, karena tetapi urutannya adalah ini, cari kerajaan Tuhan, hidup dalam kebenaran, Tuhan menambahkan kebutuhan kita. Amin. Cari kerajaan Allah, iya, ibadah sudah benar, tapi harus juga perbaiki karakter kita. Jangan saudara karakternya juga ugal-ugalan, masih marah-marah, masih maki-maki, masih kutuk-kutuki orang. Nah itu juga tidak menjadi berkat kan. Gue sumpahin lu mati lu. Gue sumpahin lu bangkrut lu. Nah itu juga harus diperbaiki, diperhatikan karakter kita juga. Amin. Bagaimana berkat itu mengalir dengan benar, bagaimana berkat itu mengalir dalam kehidupan kita, sedangkan hidup kita dengan Tuhan hubungan baik, karakter kita tidak baik. Hubungan kita dan Tuhan mungkin doanya bagus, ibadahnya bagus, perpuluhan juga mungkin bagus. Tapi misalnya saudara, karakternya gak bagus. Marah-marah orang. Ada saya punya teman, udah meninggal juga. Aduh, senggol sedikit, saya pernah bonceng dia saudara, senggol sedikit. Pakai minggir-minggir. Pak Apin kayak cucihin tau Pak. Cucihin tau. Cucihin. Tahu gak? Saya bonceng dia saudara, pergi mau doain orang. Udah meninggal ya. Jadi saya di lampu merah, tiba-tiba ada yang salib depan, pakai turun. Dia turun Pak, pegang itu orang.
Saya bingung kalau kita mau pergi doain orang, padahal ini kita mau pelayani pegang kerak orang, dia mau tonjok orang, saudara. Itu juga kalau kita kayak gitu juga orang bilang, ya ini orang nyanyi Tuhan, puji Tuhan di gereja luar biasa, tapi di jalanan, waduh. Ya kan? Nah itu juga kita harus perbaiki, Pak. Tahu ya? Karena saya ngomong itu karena istrinya di dekat tempat rumah saya. Saya sempat ngobrol dengan dia. Nah itu dia darah tinggi, dia bilang, Pak Kem, saya nggak bisa. Pokoknya kalau saya di toilet sedikit, pokoknya kita berantem dulu, kita darah-darah dulu. Nah itu juga tidak baik. Tapi puji Tuhannya, saya waktu kita pelayanan di Full Gospel, pakai puji Tuhan, minggu ini saya udah gak omelin orang. Dia karyawannya hampir gak betah semua, Pak. Salah sedikit dia bordir kalau gak salah di Jamblang situ. Dia marah-marah karyawan hampir semua dipecat-pecat, mundur semua. Oke, kita harus perbaiki tentang karakter kita. Kita cari Tuhan, menyembah Tuhan benar, tapi karakter juga harus benar. Oke, Ulangan pasal 28:2, segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Amin. Hubungan kita benar dengan Tuhan, karakter kita jaga baik dengan Tuhan, berkat dari Tuhan itu pasti datang dalam kehidupan kita. Amin. Berikut. Next. Nah ini saudara. Cari kerjaan Tuhan, hidup dalam kebenaran, Tuhan menambahkan kebutuhan kita. Itu yang menjadi kunci kita. Berikut, next. Kayaknya udah selesai. Yang keempat. Prioritas menentukan hidup kita memiliki tujuan atau tidak. Karena gini, prioritas menentukan hidup kita memiliki tujuan kekal. Jadi kita bukan hanya sekedar hidup di dunia ini dan selesai, tidak. Tapi kita punya hidupan dunia yang lain. Namanya dunia kekekalan. Nah di surga sana, kita punya target sampai di surga. Jangan sampai cuma target sampai di bumi sini doang mengejar yang materi, tapi kita juga target kita sampai di surga. Nah, berikut. Saya cepat saja karena kita sudah di ini. Berikut Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita diajarin loh, pikirin hal-hal yang di atas. Apa hal-hal yang di atas? Semua yang baik, semua yang sedap dengar, semua yang patut dipikirkan. Patut puji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Karena itu isilah pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Amin. Maka akan mengubah karakter kita. Doa juga tiap hari, doa supaya Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Supaya saya bisa punya karakter untuk hidup lebih baik. Sabar, penuh kasih, lemah lembut. Bisa hadapi orang dengan sabar. Oke, berikut. Next, saya rasa udah selesai. Ini supaya hidup memiliki tujuan. Jika prioritas hanya di dunia, hidup kita hanya berdampak sementara. Tetapi jika prioritas kita di kerajaan surga Tuhan, hidup kita berdampak sampai kekekalan. Kolose pasal 3 ayat kedua. Itu saja kira-kira renungan firman Tuhan hari ini, menguatkan kita buat Bapak Ibu jemaat Tuhan kita yang ada di ibadah online yang tidak hadir hari ini karena banjir, karena kendala yang lain. Saya berdoa buat kita semua biar juga ada dalam lindungan Tuhan. Kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mau mengatur ulang tentang prioritas kehidupan kami. Kami mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menjadi pusat perhatian dalam segala aktivitas kami. Engkau menjadi pusat perhatian dalam segala bisnis pekerjaan kami. Engkau menjadi pusat perhatian dalam segala sesuatu yang kami lakukan dan kerjakan. Berkati umat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu semua. Biarlah kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Anak-anak-Mu yang tidak hadir hari ini karena banjir, biarlah Tuhan tolong mereka juga Bapa, agar minggu depan mereka boleh kembali ibadah bersama kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita pengumuman. Ada Bu Ria.